Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Jamaah majelis ilmu, jamaah majelis ta'lim, pada pagi hari ini kita lanjutkan kajian kita. Mudah-mudahan dengan terus-menerus kita mengkaji ilmu agama ini menjadi asbab hidayah di kampung kita, tetangga kanan kiri kita bisa menjadi hamba-hamba Allah yang taat, hamba-hamba Allah yang selalu mendapat ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Lantaran dakwah, lantaran taklim inilah akan menyebabkan asbab hidayah di kampung kita diberikan hidayah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tidak henti-hentinya kita selalu meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena tidak ada keuntungan yang lebih besar hanya ketaatan kita kepada Allah. Sebagaimana Allah berfirman, Iqra, bacalah, belajarlah, timbalah ilmu sebanyak-banyaknya sampai kamu meninggalkan dunia ini. Perintah Allah, tugas yang diberikan oleh Allah kepada kita adalah belajar dan mengamalkan. Ta'alim wa ta'alum. Jadi mengajar dan menyampaikan apa yang kita miliki. Kalau kita memiliki hanya bismillah, diajarkan bismillah, maka pahalanya walaupun kita akan meninggal dunia. Kalau orang bisa mengucapkan bismillah setiap mengawali pekerjaan kita dengan membaca bismillah, inilah orang yang dirindukan surga para jemaah. Kelihatannya ringan, tapi di sisi Allah dinilai sebagai orang-orang yang dirindukan surga. Hanya mengucapkan bismillah ketika kita memulai pekerjaan. Kemudian yang kedua para jemaah, orang yang mengucapkan alhamdulillah ketika mendapat nikmat, inilah orang yang akan dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Ketika mendapat musibah mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ketika mendapatkan segala nikmat, maka kita harus ucapkan alhamdulillah. Jadi ada 7 ucapan yang akan dirindukan oleh surga ketika kita amalkan. Yang pertama, ketika mengawali sesuatu kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Ini kalau kita tidak sampaikan, tidak akan tahu fadilah dan manfaat membaca bismillah. Ketika kita mendapat nikmat, maka kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Inilah ketaatan-ketaatan ini kalau kita lakukan, maka akan menjadi orang yang beruntung, orang-orang yang sukses para jamaah yang dirahmati Allah. Tidak hanya itu, ketika kita mendapat musibah, kita mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini harus kita ulang-ulang agar menancap di dalam hati sehingga menjadi amalan. Kelihatannya ringan, tetapi tidak akan bisa kita lantunkan ketika kita tidak menghadiri majelis ilmu para jemaah. Maka ucapan-ucapan yang ringan ini dinilai di sisi Allah sangatlah sangat berat timbangan amal ketika kita mau mengerjakan. Inilah daripada sunnah-sunnah baginda Nabi Muhammad SAW. Apabila kita ikuti, maka menjadi hamba-hamba Allah yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada, dimanapun kita bertempat tinggal. Ketika kita taat kepada Allah, maka kalau kita sudah dalam penjagaan Allah, tidak satupun bahaya yang akan bisa mendekati kita. Tidak ada satu bahaya yang akan menimpa kepada keluarga kita. Inilah pentingnya berzikir kepada Allah. Baik itu selesai sholat kita kerjakan berzikir yang sebanyak-banyaknya, menyabar-nyabarkan diri untuk memuji-muji asmanya Allah Subhanahu wa taala.
sehingga kita ini dijadikan hamba yang taat. Jadi semua ini harus kita usahakan para jamaah. Kalau kita tidak usahakan, maka tidak akan bisa kita kerjakan. Begitu juga dengan kehidupan ini, tidak ada kerugian yang sangat besar, kecelakaan yang amat besar ketika kita diberi tugas oleh Allah tidak kita kerjakan. Maka ini namanya tidak taat. Siapa tidak taat kepada Allah, maka akan menjadi kerugian yang luar biasa, baik itu kerugian dunia maupun kerugian akhirat. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka pada pagi hari ini saya akan sampaikan tentang mahalnya nikmat iman dan Islam. Jadi nikmat iman dan Islam ini sangat mahal para jamaah. Tidak setiap orang diberikan nikmat iman dan Islam. Banyak orang yang mengaku agamanya Islam, tetapi ketika Allah memberi tugas tidak mampu mengerjakan. Seperti yang kemarin kita dengar dalam suatu pengajian akad pagi, kenapa kok tidak bisa istiqomah? Karena ini sholat diperintah ini tidak berat, karena terus menerus akhirnya menjadi berat. Seandainya itu hanya satu kali saja seumur hidup, terasa ringan. Karena ini istiqomah harus kita kerjakan sampai mati, maka perlu ajalnya nutrisi hati. Nutrisi hati itu apa para jamaah? Yaitu duduk seperti ini untuk belajar ilmu agama, sehingga kita ini nutrisi hati ini akan menjadi kuat. Ketika kita mendapat perintah Allah, bisa mengerjakan dengan sungguh-sungguh, dengan gembira, dengan ringan, karena hati kita kuat dengan banyaknya zikir kepada Allah, banyak mendatangi majelis-majelis ilmu. Ketika ada ilmu disampaikan, kalau kita mampu duduk di situ, sudah jelas Allah berikan seperti mendapatkan pahala 1000 orang mati syahid. Loh, di situ kok tidak mau menyabar-nyabarkan diri untuk duduk sesaat, padahal kalau saya hitung hanya 5 menit, itu tidak makan waktu yang lama. Kenapa kok kita berat untuk duduk menyabar-nyabarkan diri untuk belajar bersama di dalam suatu majelis ini? Yaitu tadi, karena belum diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk diberi surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak setiap orang diberi iman dan Islam ini para jamaah. Maka supaya kita ini mendapat nikmatnya iman dan Islam, perlunya doa. Ya Allah, matikan saya dalam keadaan dosa saya sudah diampuni oleh Allah. La ilaha illallah. Itulah para jamaah yang harus kita perjuangkan. Jadi nikmat iman Islam ini bisa kita miliki apabila kita ada usaha. Kalau kita tidak ada usaha, tidak akan mendapatkan nikmat iman dan Islam ini para jamaah. Maka semua sesuatu yang harus kita miliki, harus kita usahakan, harus kita perjuangkan. Apabila kita tidak berjuang, ada niat supaya Allah memberikan nikmat iman Islam ini kepada diri kita, maka sampai mati pun kita tidak akan bisa yang namanya merasakan nikmat menjadi orang Islam ini. Nikmat itu belum bisa kita rasakan para jamaah. Kemudian mendapatkan nikmat iman ini belum bisa kita rasakan para jamaah. Kalau kita mendapat nikmat iman ini, setiap ada majelis ilmu disampaikan, itu alhamdulillah pagi ini saya akan mendapatkan pahala seperti sholat 1000 rakaat atau sholat semalam suntuk. Diberikan pahala seperti menjenguk 1000 orang sakit di rumah sakit, seperti orang yang mati syahid. Tidak hanya itu para jamaah, dapat doanya para malaikat, dan ketika berdiri dari majelis ilmu, maka dosa itu dihapus seluruhnya oleh Allah. Begitu dahsyatnya majelis ilmu ini dibanding amalan-amalan yang lain, maka Allah mewajibkan kita
untuk belajar ilmu, diamalkan atau tidak seperti yang disampaikan di dalam taklim tadi, itu sudah mendapatkan pahala, sudah mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka berbahagialah. Dari orang-orang yang duduk tadi ada 20 orang, mudah-mudahan dengan berdirinya menuju ke rumah, anaknya, istrinya, rumahnya mendapat doa para malaikat menjadi rumah yang barokah. Allahumma amin. Itulah para jamaah dahsyatnya majelis ilmu. Maka ketika ada majelis ilmu, kita harus berbondong-bondong, berduyun-duyun menuju masjid yang dimana Allah panggil kita untuk di taman-taman surganya Allah, dituntun menuju jalan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ini dituntun untuk menuju surga, kok tidak mau? Nah, inilah harus kita berusaha zikir yang banyak agar hati kita ini kuat untuk menjalankan tugas yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita para jamaah. Maka hadirin yang dimuliakan Allah, sepantasnya kita senantiasa bersyukur kepada Allah atas nikmat yang sangat besar yang Allah berikan, karunia, yaitu karunia nikmat iman, nikmat Islam. Ini adalah nikmat yang luar biasa para jamaah, karena tidak setiap umat Islam diberikan nikmat ini. Nikmat yang istimewa yang hanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang memang benar-benar akan beruntung untuk kekal abadi selama-lamanya di negeri akhirat. Kekal abadi surganya Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang-orang yang betul-betul di mana di situ ada nikmat iman dan Islam, seperti yang saya sampaikan di awal muqaddimah tadi, yaitu setiap orang diberi tugas belajar ilmu agama, kok dia semangat menuntut ilmu, maka dia adalah orang yang beruntung, orang yang sukses selama-lamanya. Nikmat iman, nikmat Islam adalah tanda kecintaan Allah kepada hambanya. Jadi kalau kita ini diberi nikmat iman Islam ini, itu suatu bentuk rasa cinta, rasa sayangnya Allah kepada hambanya. Maka kalau kita ingin disayang oleh Allah, tugas-tugas yang diberikan oleh Allah harus kita kerjakan. Tanda hamba ini akan diridhoi oleh Allah, akan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita ini diperintah sholat, kok mau sholat, berarti kita akan dikembalikan ke surga kembali para jamaah. Kalau kita diperintah menuntut ilmu, setiap majelis ilmu engkau hadiri, kok kita hadir di situ, duduk sebentar, menyabar-nyabarkan diri, maka dia adalah tanda orang yang disayang oleh Allah dan dimasukkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan sejak di dunia ini sudah dicatat oleh para malaikat sebagai penduduk-penduduk surganya Allah Subhanahu wa taala. Begitu luar biasanya pahala majelis ilmu ini para jamaah, sehingga para malaikat dan para nabi-nabi yang lain itu ingin menjadi umatnya Nabi Muhammad, karena hanya duduk 5 menit, dosa yang pernah dikerjakan sejak lahir sampai dia dewasa ini dihapus semuanya, sehingga membuat setan iblis menangis karena dia merasa tidak kerjanya yang sejak kecil membelokkan hati manusia supaya berbuat dosa, ternyata hanya duduk 2 menit kemudian berdiri, dosanya dihapus oleh Allah. Masya Allah. Sehingga para setan ini putus asa, mengeluh, menangis ketika umatnya Nabi Muhammad ini rajin untuk belajar ilmu agama. Maka para jamaah yang dirahmati Allah, marilah kita sabar-sabarkan diri kita untuk selalu menghadiri majelis ilmu ini. Kita jangan hanya merasa cukup kalau kita sudah sholat, sudah cukup. Ada kisah yang 500 tahun ibadah saja tidak cukup untuk ditukar dengan surga.
ditukar dengan nikmatnya satu mata itu belum cukup para jamaah. Sholat kita seumur hidup kok merasa sudah cukup beramal tanpa amal yang lain, maka inilah yang menyebabkan hati kita menjadi mati, karena tugas-tugas yang lain tidak kita kerjakan. Maka para jamaah yang dirahmati Allah, supaya hati kita ini menjadi hidup, menjadi kuat untuk menjalankan tugas yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu sholat, zikir, dan lain sebagainya, supaya kita ini dijadikan para wali-walinya Allah, maka kita harus meniru daripada amalannya baginda Nabi Muhammad SAW, belajar ilmu agama sampai meninggalkan dunia ini. Maka kan kadang ada orang yang mengatakan, belajar ilmu kok terus, apa enggak bosen? Wong kita makan aja enggak ada bosennya supaya badan kita ini kuat. Padahal majelis ilmu ini bagaimana hati kita ini menjadi kuat untuk mengamalkan amal agama, untuk menjalankan tugas yang diberikan oleh Allah ini biar semangat. Maka kalau kita bosan menuntut ilmu, maka hati kita menjadi lemah, akan menjadi malas untuk mengamalkan agama. Itulah sebabnya para jamaah, kita tidak bosan-bosan di mana ada majelis ilmu, majelis zikir, dan lain sebagainya, yang di situ diamalkan oleh para sahabat, diamalkan oleh para ulama, diamalkan oleh para kiai. Karena sahabat, ulama, kiai, ustadz itu adalah warasatul anbiya, pewaris para nabi. Jadi setelah aku meninggal, kata Nabi, maka aku tinggalkan pewarisku, yaitu ulama, para wali-walinya Allah, kiai, ustadz. Itulah pewaris para nabi yang harus kita ikuti para jamaah, sehingga kita akan menjadi umat Islam yang hebat, umat Islam yang mengamalkan agama. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka nikmat iman dan Islam ini adalah kekayaan kita yang sebenarnya. Jadi supaya kita ini mempunyai iman yang kuat, Islam kita menjadi Islam yang rahmatan lil alamin, maka perlu adanya ilmu agama. Maka tadi juga disampaikan, satu orang berilmu tapi satu orang tidak berilmu dibanding dengan 1000 orang yang tidak berilmu. 1000 orang yang tidak berilmu dibanding dengan satu orang berilmu, maka kalau ditimbang masih berat amalannya satu orang ini yang berilmu para jemaah. Maka wajib supaya kita ini berilmu, kita harus menyabar-nyabarkan diri untuk menghadiri majelis ilmu, yaitu ta'alim wa ta'alu. Jadi mengajar dan mengamalkan para jemaah. Maka derajat kita yang sebenar-benarnya derajat yang melebihi seluruh derajat adalah derajat iman dan Islam. Jadi menjadi presiden, derajatnya itu masih tinggi orang berilmu dan mengamalkan. Menjadi bupati kalau tidak taat perintah Allah juga akan sia-sia para jemaah. Menjadi raja, di atas raja, kalau tidak ada ketaatan kepada Allah, semuanya itu sia-sia para jemaah. Tidak ada manfaat ketika kita sampai di akhirat, akhirnya masuk nerakanya Allah. Dan ini bukan digolongkan orang yang sukses, tetapi orang yang rugi. Ketika kita diberi jabatan, jabatan kita gunakan untuk bagaimana yang kita pimpin ini bisa amal agama semua. Inilah jabatan yang dibarokai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita menjadi raja, menjadi presiden, kok mampu mempersatukan umat ini, bisa mengamalkan tugas yang diberikan oleh Allah berupa sholat ini. Inilah jabatan yang penuh barokah para jamaah. Maka kekayaan yang melebihi seluruh kekayaan adalah kekayaan iman dan Islam. Jadi apapun yang kita miliki di dunia ini, seandainya menjadi orang terkaya di dunia, kok di hati kita ini tidak ada iman dan Islam, maka semuanya itu sia-sia para jamaah. Inilah yang diucapkan oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kemuliaan yang melebihi seluruh kemuliaan adalah kemuliaan yang disebabkan iman dan Islam. Jadi kemuliaan itu bukan menjadi seorang pejabat yang tinggi, bukan. Kemuliaan itu sesaat di dunia. Dan kekayaan, kemuliaan yang sesungguhnya ketika kita ini yaitu mengamalkan agama, mempertahankan iman dan Islam ini. Kalau kita iman Islamnya bagus, inilah disebabkan kemuliaan, derajat kita naik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inilah sesungguhnya kemuliaan para jamaah. Hadirin dimuliakan Allah, pada zaman Nabi Nuh alaihi salam dahulu, seluruh manusia yang ada di dunia ini hanya kurang lebih 85 orang saja para jamaah yang dikaruniai oleh Allah nikmat iman Islam ini. Jadi pada zaman Nabi Nuh yang diberi nikmat iman Islam ini hanya 85 orang saja. Pada zaman Nabi Ibrahim alaihissalam ada di Mesir, maka seluruh dunia yang dikaruniai nikmat iman dan Islam hanya 2 orang saja. Subhanallah, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam dan istrinya Sarah. Ini pelajaran buat kita bahwa nikmat iman ini adalah nikmat yang amat-amat mahal harganya para jamaah. Jadi kalau kita sudah diberi nikmat iman, maka kita kerjakan terus menerus. Yang sudah bisa sholat jamaah di masjid, kita pertahankan sampai akhir hayat kita, sehingga kita akan menjadi orang-orang yang diberi kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ini adalah sangat-sangatlah mahal harganya para jamaah, amat-amat mahal. Maka perlu kita syukuri dengan sebenar-benarnya syukur. Maka harus banyak berzikir alhamdulillah. Setiap sholat kita baca alhamdulillah. Amalan para nabi yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, membaca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali. Ini adalah amalan baginda Nabi Muhammad SAW setiap selesai sholat. Amalan membaca istighfar 100 kali setiap selesai sholat, ini adalah amalan Nabi Muhammad SAW. Membaca zikir-zikir yang tiap hari kita kerjakan itu adalah zikirnya Nabi Muhammad SAW. Maka baik secara jamaah atau sendiri-sendiri, mari kita lantunkan. Yang belum bisa kita ngikuti imam dengan jamaah, yang sudah bisa zikir maka bisa zikir sendiri-sendiri. Tapi baca sampai selesai zikirnya Nabi ini, sampai doanya imam selesai. Sehingga ketika berdiri Allah hapus seluruh dosa kita. Jadi jangan asal sholat terus pulang, jangan para jamaah, rugi kita. Kita sudah diberi waktu, sudah dari rumah berjalan, kok kita tidak ambil semuanya? Maka daripada itu perlunya belajar agama sehingga diberi nikmat iman Islam ini para jamaah. Insya Allah bisa kita lakukan sama-sama sehingga kita ini diberi umur yang dibarokai oleh Allah Subhanahu ta'ala. Allah telah mengenalkan kita kepada keagungan Allah. Allah telah mengenalkan kita kepada adanya Allah. Allah telah mengenalkan kita kepada Rabb kita, memelihara kita, menciptakan kita, Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ini dipelihara oleh Allah. Kok tidak mau syukur, tidak mau menjalankan perintah Allah? Ini namanya seorang hamba yang tidak tahu terima kasih pada jamaah. Wong sudah diberi sehat, diberi naungan langit yang begitu luas, yang indah, hanya diberi tugas yang ringan kok tidak mau hadir. Padahal kalau hadir itu adalah sesungguhnya kita diberi nikmat iman dan Islam. Maka perkenalan ini perlu kita syukuri para jamaah. Perkenalan yang besar kepada Allah ini harus kita syukuri. Kalau kita kenal dengan Allah,
Maknanya apa? Kita jalankan apa yang ditugaskan oleh Allah. Kalau kita kenal kepada seorang raja dari kalangan manusia ini, tentu kita akan merasa gembira. Jadi kalau kita jangankan seorang raja, kita kenal kepada bupati saja, kita itu gembira sekali, bersyukur sekali. Kita jalin hubungan sebaik-baiknya dengan raja atau bupati tadi, agar kita tidak mendapatkan kerugian dan agar kita mendapatkan kebaikan-kebaikan dalam perkenalan ini. Loh, itu baru kenal pejabat dunia itu saja kita akan mendapatkan kebahagiaan yang begitu besar para jamaah. Bagaimana kalau kita baik, punya hubungan baik dengan yang menciptakan presiden, yang menciptakan gubernur, yang menciptakan bupati dan lain sebagainya, pejabat-pejabat dunia ini diciptakan oleh Allah. Kalau kita dekat dengan mereka saja, kita mempunyai kebahagiaan yang luar biasa. Bagaimana kalau kita dekat dengan yang menciptakan itu? Tentunya kita akan lebih bahagia yang selama-lamanya. Insya Allah para jamaah, itulah sesungguhnya harus kita ngerti. Kalau kita dekat dengan Allah, itu gembira kalau Allah panggil. Jadi suara Adam memanggil, Allah memanggil kita untuk dekat dengan yang menciptakan alam semesta ini para jamaah. Kita bukan diperkenalkan dengan raja-raja, tapi kita diperkenalkan kepada Allah yang menciptakan seluruh raja-raja. Maka semestinya perkenalan ini kita jaga betul-betul ya. Cara menjaga perkenalan kita ini dengan Allah bagaimana? Ya duduk di dalam majelis ilmu ini supaya kita perkenalan dengan Allah ini yakin. Dengan kenal dengan Allah, dengan dekat dengan Allah, hidup kita akan bahagia. Itulah para jamaah yang harus kita ngerti. Kalau kita dekat dengan Allah, pasti kita akan bahagia. Kenapa banyak orang yang susah, banyak orang menderita? Karena tidak dekat dengan Allah. Kalau kita dekat dengan raja, dengan bupati, dengan presiden saja kita bisa gembira, bagaimana tidak kalau kita dekat dengan yang menciptakan itu semuanya? Insya Allah kita tingkatkan para jamaah sehingga ibadah kita menjadi ibadah yang bisa mengembirakan kita, yang bisa membuat kita ini bergembira terus menerus ketika kita kenal dengan Allah. Maka semestinya perkenalan ini kita jaga betul-betul para jamaah, kita syukuri betul-betul, jangan sampai hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala ini menjadi renggang. Jadi jangan sampai kita hubungan dengan Allah ini renggang. Kalau kita sholat tidak di masjid, itu namanya renggang hubungan kita dengan Allah. Kita punya harta yang banyak, tidak untuk perjuangan agama, untuk memakmurkan masjid, itu renggang dengan Allah. Nah, ini harus kita sampaikan pada jamaah supaya kita ini ngerti bahwa dunia ini diciptakan hanya lewatan, berjalan sebentar, tidak lama. Tidak ada dunia ini dikuasai manusia, tidak akan. Allah katakan karena dunia ini bukan untuk manusia di dunia ini, hanya sekedar lewat untuk mencari bekal untuk hidup yang selama-lamanya di akhirat. Maka ini harus kita terus terangkan terus menerus agar kita ini tidak salah paham, mencari dunia lupa akhirat. Untuk apa semuanya gedung tinggi-tinggi kita bangun, tapi iman kita tidak bangun, Islam kita tidak bangun. Cara membangun iman dan Islam kita adalah dengan cara hadir di majelis ilmu. Besok hari Minggu kita adakan akad pagi yang akan disampaikan oleh Romo Yai Hamim Zazuli dari Pondok Pesantren Al-Ikhlas Karasan. Marilah kita hadir semuanya para jemaah agar kita ini bisa dekat hubungan kita ini dengan Allah lantaran kita dekat dengan para alim ulama. Insya Allah kita hadir semua ya para jemaah. Maka kita akan didekatkan dengan Allah ketika kita menjadi hamba-hamba Allah yang senang dengan majelis ilmu. Supaya kita tidak renggang hubungan kita, maka kita harus dekatkan setiap ada majelis ilmu, majelis zikir, dan apapun yang menjadikan kita dekat dengan Allah, maka kita harus andil untuk ada di dalamnya, sehingga iman Islam kita tetap terjaga sampai akhir hayat kita.
Apa saja ucapan, apa saja perkataan, apa saja tindakan, apa saja pikiran yang kira-kira merusak hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, maka semuanya harus kita tinggalkan. Jadi kalau sesuatu apapun yang di dunia ini merusak hubungan kita dengan Allah, maka kita harus tinggalkan. Dan apa saja tindakan dan perbuatan kita, apa saja pikiran yang akan mendekatkan kita kepada ridhonya Allah, maka semuanya harus kita usahakan. Itulah para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan taklim pagi ini sudah 30 menit, maka kita cukupkan sampai di sini. Kita tutup dengan doa khifaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.